Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita wawancara secara eksklusif terkait dengan perkembangan tahun 2023, yang mana tahun 2023 khusus untuk pelayanan maupun sarana prasarana di Rumah Sakit Sultan Imanuddin telah berakhir dan untuk menuju 2002. Demi informasi yang kami dapatkan. Pak Wadir, kita melihat untuk tahun 2023 yang mana di tahun 2023 anggaran sudah selesai. Semua kegiatan kemungkinan besar sudah hampir tuntas. Nah, kita melihat untuk saat ini pelayanan di tahun 2023 itu apakah ada problema atau ada kendala atau bagaimana? Untuk tahun 2023 terkait dengan pelayanan secara umum berjalan dengan baik. Yang namanya kita berada di pelayanan yang memberi jasa ke pasien, pasti masih banyak kekurangan-kekurangan. Tapi tentu itu menjadi bahan evaluasi kami, karena dari situlah kami bisa terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Beberapa kondisi sudah kami perbaiki di 2023, terutama hal-hal yang dikeluhkan pasien terkait dengan ruangan. Ruangan perawatan sudah kami tambah lagi, terutama dengan pasien-pasien yang menginginkan ruangan tersendiri. Kami di awal 2023 belum membuka layanan di ruangan gedung baru yang lantai 5, ruangan beringin. Sekarang sudah kami buka, jadi pasien rata-rata sudah bisa menikmati ruangan itu, karena ruangan itu sudah sifatnya diisi satu ruangan, satu kamar, satu pasien. Jadi itu di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 serta lantai 5 pun itu sudah sudah ada diisi layanan-layanan. Terkait dengan ruangan PIP yang sering antri, juga kita sudah membuka ruangan PIP baru yang ada di gedung beringin lantai 5, itu khusus ruangan PIP. Kemudian untuk pasien-pasien yang rata-rata BPJS menggunakan kelas 1, itu yang di gedung lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, serta lantai 4, itu juga sudah khusus pasien-pasien kelas 1. Nah, yang menjadi PR kita adalah pasien-pasien yang di kelas 3, harapannya tahun depan sudah mulai terurai. Jadi ada pendapat masyarakat yang 5 orang satu kamar, kemudian 6 orang. Tahun depan ini itu akan terurai. Jadi sudah mulai kami tata bagaimana memberi kenyamanan kepada pasien, jangan sampai lebih dari 4 orang satu kamar untuk pasien-pasien kelas 3. Karena ini terkorelasi dengan makin terasa di masyarakat program UHC, tentu terjadi peningkatan jumlah pasien. Peningkatan jumlah pasien di beberapa hari tertentu akan terlihat menumpuk, tapi pada intinya semuanya bisa teratasi. Kemudian proses layanan lainnya yang terjadi penumpukan itu di antrian ICU. Kita sudah membangun ICU dengan total 30 bed. Harapannya di 2023 sudah selesai dan sekarang sudah proses persiapan. Jadi kemungkinan di bulan Januari atau Februari ruangan ICU itu sudah kita buka, itu sudah bisa kita fungsikan. Jadi untuk proses antriannya sudah bisa kita atasi. Nah, tentu kita akan memikirkan untuk SDM. Siapa saja yang akan berada di situ, kita juga masih
terkorelasi dengan proses rekrutmen sekarang, yaitu rekrutmen P3K. Berapa orang yang dapatnya untuk kuota dari rumah sakit. Harapannya kalau itu sudah ada kepastian, kemudian status pegawai mereka sudah berstatus P3K, tentu kalau ada kekurangan dan lain sebagainya nanti kita akan angkat melalui pegawai BLUD untuk membantu membackup ruangan-ruangan baru yang sudah kita siapkan dan kita gunakan di 2024. Itu kalau terkait dengan sarana prasarana. Tentu banyak lagi sarana prasarana yang menjadi keluhan masyarakat di tahun 2023, terutama area parkir. Parkir ini adalah wajah rumah sakit. Dengan parkir semeraut sepertinya enggan pasien datang ke rumah sakit. Tapi di 2024 itu basement untuk sepeda motor sudah kita siapkan. Ini dalam penataan akhir, basement itu bisa menampung sekitar 800 sepeda motor di basementnya rumah sakit. Karena kunjungan kita sekitar 300 orang per hari dirawat jalan, ditambah lagi dengan 200 orang dirawat inap. Tentu dengan kunjungan seperti itu kita benar-benar fokus mengurus parkir ini. Sementara ruangan parkirnya semakin sempit, pasien yang datang semakin tinggi, dan ditambah dengan jumlah karyawan sendiri cukup banyak. Karyawan kita juga, kita akan menata ini khusus karyawan, ini untuk pasien. Jadi nanti akan kita atur untuk terkait dan sedikit Bang, kalau kita berbicara dengan sarana prasarana di samping kita parkir, pembangunan ini hampir sudah semuanya selesai Bang atau bagaimana Bang? Kalau pembangunan sudah selesai semua pembangunan. Sudah selesai pembangunan, sekarang sudah ini yang pembangunan yang ICU ya. ICU sudah selesai. Jadi harapannya di awal tahun kalau peralatannya sudah siap di bulan Januari, kita akan pindahkan ruangan ICU yang sekarang di bulan Februari. Karena sekarang sudah proses pembersihan, karena sangat dengan bertambahnya beberapa dokter spesialis kita, kebutuhan ICU ini sangat meningkat sekali. Itu yang ini. Kalau kita bicara dokter, berapa jumlah dokter yang ada di rumah sakit RSUD ini? Untuk dokter spesialis itu totalnya 41 orang. 41 orang. Ya, dengan berbagai latar belakang keahlian, ditambah dengan dokter umum 28 orang. Jadi sudah memadai standarisasi itu ya? Belum, masih kurang. Masih kurang. Masih kurang, belum berbanding dengan jumlah kunjungan. Jadi itu juga menjadi PR kita, karena kalau kita membahas dokter ini lintasnya banyak hal yang harus dibahas. Jadi tidak hanya dari satu sisi rumah sakit, juga banyak hal dari instansi lain yang akan terlibat. Karena ketika dokter baru datang ini, kita baik dari fasilitas yang harus kita siapkan, kemudian sarana pendukung, alat kesehatan segala macam juga sangat berpengaruh. Tapi kalau kita ini kan sudah memulai masuk, tipenya tipe apa kita RSUD Sultan Imanuddin sekarang? Kelas B. Kelas B ya? Ya, jadi B. Standarisasi peralatan sudah maksimal? Standar sarana prasarana untuk peralatan pengadaan? Peralatan sudah standar. Sudah standar, nanti menyesuaikan. Sudah standar, kemudian jumlah perawat juga, cuman kita tidak bisa memaksimalkan seperti yang diharapkan, harus ada jumlah orangnya sekian-sekian, itu nggak bisa, belum bisa. Makanya kita masih menunggu tadi misalnya dari SDM keperawatan dan kebidanan, kita masih menunggu hasil seleksi P3K.